Yang disebut dengan tazakka itu adalah mensucikan diri dari kekufuran, ya. Jadi kalau kita simak lagi dalam penjelasan para mufassir ada 3 hal yang termasuk dalam kategori tazakka, ya. Yang dalam bahasa yang lain juga kadang disebut sebagai nanti ada istilah tazkiyatun nafas, membersihkan diri. Itu ada 3. Yang pertama adalah dia tatoharo anis syirki, jadi membersihkan dari kekufuran. Jadi kalau kufuran itu berarti akidah, kekufuran, kesyirikan dan semacamnya, ya. Tentu ini dilakukan pertama kali, ya, sebab tidak ada gunanya orang melakukan berbagai macam kebaikan menurut pandangan manusia kalau dia masih kafir. Kalau akidahnya kufur itu nggak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam Al-Quran tegas menyebut tertolak, terhapus. Ya. Misalnya dalam surah Al-Baqarah, misalnya Allah SWT menyebut wa may yartaddid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum bid dunya wal akhirah. Siapa yang murtad dari agamanya lalu dia mati dalam keadaan kufur, maka mereka dalam fa ulaika habitat a'maluhum, mereka terhapus semua amal mereka bid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Nah, jadi apa? Itu kunci pertama. Oleh karena itu ini harus kekufuran, kesyirikan dan seterusnya yang semacam harus dibersihkan terlebih dahulu. Dan setelah itu baru kemudian tentu pada saat yang sama dia harus beriman. Beriman tadi. Jadi membersihkan diri dari kekufuran dan sekaligus kemudian mengisi hatinya, mengisi pikirannya dengan akidah Islam. Itulah beriman. Dan yang kedua adalah membersihkan diri dari kemaksiatan. Mensucikan diri, membersihkan dirinya sendiri, maka harus mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, semua perbuatan maksiat yang dilarang Allah SWT dijauhi, ditinggalkan semuanya. Kemudian yang ketiga, dia melakukan ketaatan. Jadi melakukan amal soleh. Jadi bukan sekadar meninggalkan kekufuran, meninggalkan kemaksiatan, tetapi ditambah lagi dengan yang ketiga adalah dia mengerjakan ketaatan. Nah, jadi kalau ada orang bertanya tentang tadi yang ditanyakan, saya ini masih belum suci, ya masih kotor begini, saya ini enggak mau pakai jilbab dulu, ya itu salah. Karena justru berjilbab, ya menutup auratnya dengan kerudung. Nah, kerudung itu apa? Yang penutup kepala, yang sampai dada itu namanya khimar, bahasa Indonesianya kerudung. Nah, kalau jilbab itu justru yang saub fauqas siyab, jadi pakaian besar, saubun wasi, pakaian yang besar yang dari sini itu sampai bawah itu namanya sampai bawah, ya itu jilbab. Bentuknya seperti jubah, dia istilahnya bahasa gampangnya itu one piece, jadi satu potong. Nah, itu namanya jilbab. Nah, ketika seorang itu menutup auratnya dengan jilbab dan kerudung, itulah dia sedang mensucikan diri, gitu. Bukan nunggu suci, dan justru ketika dia tidak mau memakai itu ya selamanya tidak akan pernah suci dalam pengertian dia meninggalkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Justru bagian dari tazkiyah itu adalah melakukan ketaatan. Nah, di antara ketaatan itu adalah menutup auratnya dengan baju yang diperintahkan syara itu. Tapi saya ini perbuatan saya masih begini begitu. Nah, kalau begini begitu, ya itu bukan berarti kemudian itu bisa menjadi alasan untuk mengenakan jilbab atau menutup auratnya. Kenapa? Karena sebenarnya itu tidak secara langsung menjadi syarat. Jadi maksudnya gini, kalau perintah sholat, ya sholat ini kan diwajibkan. Nah, sholat wajib itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Bersuci dengan dari hadas kecil, hadas besar. Jadi kalau ada orang sholat, lalu kemudian dia belum wudu, sholatnya diterima tidak? Tidak diterima. Nah, itu karena menjadi syarat. Nah, sekarang berjilbab, ya, itu nggak ada syaratnya harus baik dulu, itu nggak ada. Syaratnya harus tidak boleh begini, enggak gitu. Itu tidak menjadi masyru', tidak menjadi syarat yang disyaratkan. Nah, oleh karena itu ya dia pakai saja. Nah, bahwa kemudian dia kurang baik masih ini dan begitu, mestinya bukan jilbabnya yang tidak dipakai, justru dia memperbaiki dirinya. Dan justru mestinya
dengan satu ketaatan ini akan menggeret itu akan menarik melakukan ketaatan berikutnya. Karena tabiat manusia itu begitu. Jadi ada satu ketaatan ketika dilakukan secara ikhlas, maka Allah SWT akan berikan taufik untuk bisa mengerjakan ketaatan berikutnya. Dilakukan dengan benar, dengan ikhlas, maka Allah akan berikan taufik sehingga semakin sempurna. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa diri kita ini suci, ya. Malah kita dicela Allah SWT kalau kita menganggap diri kita ini sudah suci. Fala tuzakku anfusahum. Jangan kamu menganggap dirimu sudah suci. Justru kita ini adalah merasa diri kita ini masih kotor sehingga kita ini melakukan upaya tazakka, ya, upaya untuk mensucikan diri, untuk membersihkan diri dari apa? Dari kesyirikan, dari kekufuran, dan dari kemaksiatan. Sehingga maksud saya justru ini tidak menjadi penghalang, ya, ketaatan kerjakan, ya. Dosa ini nanti riya. Kalau seperti itu ya tidak ada orang makan amal soleh. Nanti mau ke masjid, wah daripada riya anda usah ke masjid, sholat ya. Ya justru yang penting dikerjakan dan mohon kepada Allah SWT agar segala hal yang bisa mengurangi pahala kita, bahkan menghanguskan pahala kita, itu dihilangkan dari hati kita. Dan tentu saja permohonan dan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu disertai dengan ketaatan.